Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prastio, pensiunan polisi tahun 2024. Saya tugas di Kalimantan Utara 37 tahun. Jadi ya ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya bagikan. Dan nanti bisa untuk cerminan diri, juga bisa dijadikan manfaat yang ada bagi diri saya, bagi keluarga saya, anak-anak saya, atau teman-teman handetolan yang menonton video ini. Ini saya mau cerita. Saya tinggal di tengah-tengah pasar, di pasar Beringin, di Tarakan. Terus saya itu saya dinas di Polres, istri saya kebetulan jualan di pasar. Memang istri saya jualan mulai menikah tanggal 1 Januari 1992. 3 bulan saya ikut mertua, bulan keempatnya tinggal di pasar, sewa kios kecil, ya kan. Jualannya dulu ya kecil-kecil gitu, jualan pakai meja mungkin 50 kali 100 itu untuk jualan es yang dipukul-pukul gitu. Dulu es pakai botolan itu sirup. Saya tidak nyebutkan merek, pakai sirup, kasih es batu dulu sama goreng kacang, goreng singkong gitu kan. Pisang goreng dulu seperti itu. Jadi saya ini ada pengalaman yang sampai sekarang membekas di hati saya, yaitu tentang ilmu kehidupan. Saya merasa waktu itu alhamdulillah dengan posisi saya sebagai polisi, ada orang yang mau terjerumus kriminal, terus saya nasihati, alhamdulillah tidak terjadi. Ceritanya begini, saya tinggal di pasar, kemudian tetangga saya depan rumah itu ada orang mau bangun gudang, bukan rumah. Di pasar itu mau bangun gudang, mungkin gudang usahanya itu orang itu, tapi orang itu yang membangun gudang itu memanggil pekerja dari Jawa Timur. Datanglah pekerja Jawa Timur, kalau tidak salah 5 orang ya, kalau tidak salah ingat 5 orang, laki-laki semua, kerja untuk membangun mulai dari gali tanah, pondasi sampai ke atas. Suatu saat namanya dia di depan rumah saya, di depan toko istri saya, bukan toko saya. Tokonya istri saya, dia kerja kadang tak lihat kayak bukan tidak semangat. Dia sangat semangat kerjanya saya lihat. Cuma kadang sepertinya terlampaunya semangat, malah ada hal yang tidak saya lihat ada hal yang sesuatu yang tidak pas. Saya datang salaman, saya datang kadang kalau pas makan siang jam 12 saya pulang ke rumah mau makan siang. Nah, dia mau depan rumah ada orang Jawa dari Jawa lagi kerja, kadang saya salaman. Kerja apa? Ini itu. Pada suatu hari dia cerita sama saya, "Pak, saya itu kerja sini ditipu ya." Oh, kaget saya. Ditipu bagaimana? Saya bilang gitu kan. Terus dia cerita, katanya saya datang dari Jawa diundang oleh si A, ini. Oh, udah dikenal ini. Si A udah kenal dengan pekerja ini, ya kan. Katanya mau digaji segini per meter itu bangunan kan. Perkiraan tuh berapa ya, 7 kali 9. Memang rata-rata di pasar itu 7 kali 9 sudah termasuk besar, mau 2 lantai. Jadi per meternya segini. Ternyata setelah saya kerja mau selesai
itu dia apa? Dia itu yang ngajak saya dari Jawa, yang mengundang saya dari Jawa, ternyata dia bohongin. Tidak sesuai lah pokoknya jumlah uangnya itu, tidak sesuai di mau berapa ya, mungkin ada 30% hilang dari dari perjanjian berikutnya. Padahal dari pemilik bangunan itu betul 100% ngasihnya. Tapi dari orang yang mencari ini ke Jawa, dia nguntungin 30%. Marah, marah. Jadi zaman maksudnya apa? Zaman mau lapor polisi, ayo aku temani kalau lapor ke kantor secara resmi. Lapor resmi tercatat, nanti sampai ada bukti lapornya, ada tertulis, itu berarti resmi, tidak dibohongin. Lapor ke polisi seperti itu, saya antar. Kebetulan saya nanti habis makan, nanti saya antar yuk sama-sama saya. Saya tidak begitu, saya tidak mau lapor resmi. Jadi mau tak bunuh itu orang itu. Wah, kaget dengan menggebu. Mau itu sudah bohongin saya, itu sama-sama orang Jawa, satu kampung dengan saya Pak, satu kabupaten dengan saya Pak, sama-sama orang Jawa Timur. Dia bohongin saya, mau tak bunuh itu. Terus saya tanya, terus saya ngomong begini, dari 5 orang itu yang keras 3 ini, 3 datang ke rumah, ya ke rumah saya dulu, ke rumah saya dulu. Nah, ke rumah saya kebetulan saya ada sedikit kue, ada minum, ayolah minum kue. Terus gimana, kenapa begitu? Ya Pak, kami sudah jauh-jauh sini, ada meninggalkan anak istri, saya dibohongin, uang saya mau 30% gitu, banyak juga, ya kan, borongannya itu kan jutaan, borongan uang rumah itu. Kemudian saya ngomong, Mas, sampean ini bertiga di depan saya, sampean apa? Sampean kenal kan ini saudara ini teman? Ini saudara saya Pak, ini ponakan saya, ini adik saya Pak. Yang itu yang 2, itu juga itu anaknya bude saya 2. Jadi 5 orang ini saudara semua Pak. Oke. Karena yang 2 itu lagi istirahat, yang 3 ini ke rumah saya, terus saya ngomong, Mas sampai datang dari Jawa ke sini, ke Kalimantan ini, izinnya sama istri sampean sama anak sampean, izinnya mau ngapain? Saya mau cari uang Pak, mau kerja. Ya. Terus saya polisi Mas, ya kan? Saya pengen bantu sampean, saya bilang gitu kan. Kalau sampean pengen kerja pulang dapat duit, terus sampean sini mau bunuh orang, mau dibunuh, ya kan? Kalau bunuh pertama, sampean pasti sampean masuk penjara. Belum polisi yang lain yang nangkep, saya lah yang di depan sampean ini berhadapan ini. Saya yang nangkep sampean. Saya tahu tiap hari sampean ada di sini, saya bilang gitu. Saya padahal akrab itu, ya kan akrab. Karena saya tiap kali pulang makan siang atau kadang kalau hari libur, saya hari Minggu libur kan, saya ngobrol dia, ya sambil dia kerja, saya apalah situ ngobrol-ngobrol lah sambil ganggu dia, ganggu dia kerja. Terus sampai kalau datang ke sini niatnya mau cari uang, mau cari rezeki, mau kasih uang sama istri sama anak, tapi sampai mau bunuh orang hanya karena sampai dibohongin, ya kan? Terus kalau dia dibunuh, apakah uangnya 30% terus balik sama sampean? Kan enggak, hilang. Terus sampean masuk penjara, uang sampean hilang yang 70%. Akhirnya itu gaji saudara sampean hilang semua, sampean kepalanya. Sampai hilang semua. Wah. Terus sampean masuk penjara. Anak istri sampean di Jawa itu nangis nanti. Istri sampean nangis, anak sampean nangis. Oh, bapak saya kerja di Kalimantan, sekarang di dalam penjara. Wah, saya ngomong begitu. Jadi gimana Pak? Ya, saya ajak ngomong begitu. Dia kelihatannya apa ya, masuk di akalnya dan masuk di hatinya. Iya ya. Jadi gimana Pak yang benar? Ya sudah, sampai kan ditipu sama orang itu. Itu orang yang menipu sampean. Itu menipu sampean. Kira-kira orang itu bisa jalan dari Kalimantan ke Jawa, siapa yang menggerakkan dia? Dia bisa bernapas, bisa ngomong, bisa melihat sampean, rumah sampean, bisa kakinya jalan, terus ketemu sampean
nipu sampean, itu siapa yang menggerakkan? Allah. Ya Allah. Berarti Allah itu sedang menguji sampean, Mas. Sampean pinter kerja, bangunan bagus, bangunannya rapi, bisa kerja cepat. Terus sampean diuji sama Allah. Nah, kamu bisa kerja nih, punya ilmu seperti punya ilmu bisa bangun bangunan gitu, mulai dari pondasi sampai selesai bangunannya rapi. Itu sampai dicoba lewat itu tadi yang ngajak sampean kerja, yang nipu sampean itu sampean dicoba oleh Allah dan ditipu ilmumu tenagamu ditipu oleh orang itu karena dicoba oleh Allah. Terus sampean nggak ridho, wah aku dicoba nggak ridho. Terus sampai ibaratnya tidak syukur orang itu dibunuh. Orang yang membuat percobaan itu Allah yang membuat. Kalau sampai lagi di rumah bikin percobaan, aku mau percobaan lah misalnya mau goreng telur dicampur tahu kayak apa. Pas lagi bikin percobaan begitu, telurnya diambil sama orang. Sampai marah enggak percobaan sampai itu? Lagi dicoba begitu, bikin percobaannya dirusak orang. Diambil telurnya kan namanya dirusak. Atau kompornya diambil. Sama. Sampean lagi dicoba sama Allah. Diri sampean sama orang yang menipu dicampur. Dicampur itu. Kemudian sampean tidak ridho, tidak ikhlas, mau tak bunuh. Kira-kira Allah yang lagi mencoba ini memasak hati sampean, otaknya sampean dicoba, dimasak, diolah-alik gitu, terus tiba-tiba dibunuh, gimana? Allah kira-kira gimana hati? Pasti Allah kan marah, ya kan? Jadi, oh ini orang tak coba, mau tak naikkan derajatnya, mau tak tingkatkan derajatnya, mau tak naikkan posisi surganya, tapi sampai tidak merasa. Oh iya gitu banyak. Alhamdulillah dia menyadari, kemudian sampai sekarang jadi saudara, menganggap saya sebagai orang tuanya, saya juga menganggap dia juga saudara saya. Sekarang kemarin dia yang bantu, kebetulan ini rumah saya direnovasi, dia yang bantu. Tapi saya bayar, Mas, saya bayar, saya tidak mau gratis, saya bilang. Sampai biasanya berapa? Golongannya berapa? Ya sama saya seperti itu. Jadi sama. Jadi tidak ada mentang-mentang sampean menganggap saya orang tua, terus saya menganggap sampeannya ya kan anak, ya menganggap sampean anak, ya saudara, ya keluarga, ya teman. Terus minta gratis ya enggak. Ya itu ini ini setelah saya memberikan gambaran seperti itu, dia merasa lego, ya kan? Sampai lego sekarang Mas kan? Berapa anggap sampai hilang? Segini juta, ya kan? Segini juta. Sampai kalau tusuk itu orang, dibunuh itu orang, semua masuk penjara. Semua ini teman keluarga sampean 4 orang, 5 sama sampean, enggak ada yang makan. Istri sampean, istrinya saudara sampean, anak-anaknya saudara sampean, anaknya sampean, enggak makan semua. Jadi sampean 1 tahun kerja di Kalimantan ini hilang, percuma. Ya kan? Tidak ada manfaatnya. Tapi kalau sampai ini ujian, cobaan dari Allah, kemudian sampai terima, saya yakin, bukan cuma insya Allah, saya yakin pasti sampai akan ditambah rezekinya. Rezeki bisa bermacam-macam. Tadinya sampai mau sakit, tidak jadi sakit. Istri sampai mungkin tadinya mau sakit, tidak jadi sakit. Anak sampai tadinya mau sakit, tidak jadi sakit. Atau tadinya yang mau ada misalnya hal-hal yang merugikan secara materi tidak jadi dirugikan secara materi karena di sini sudah sampai kena cobaan seperti itu dan seperti itu. Jadi akhirnya hatinya legowo, adik-adiknya, ponakannya juga merasa senang jadi ayamnya kan ayam masa saya ngomong gini juga merasa ayam. Alhamdulillah ini juga hal seperti ini saya jadikan cermin, saya jadikan pandangan untuk diri saya dan keluarga saya. Oh kalau ada masalah seperti ini jangan langsung kamu jangan mentang-mentang polisi ditipu terus nanti berbuat sak maunya sendiri. Nah, biar polisi bisa dipenjara, bisa dipecat. Kalau masih dinas dipecat, ya kan? Kalau berbuat melanggar hukum, membunuh, ya dipenjara. Karena ada banyak contohnya di TV itu, ya kan? Saya tidak usah menyebutkan para penonton itu, para netizen sudah hafal, ya kan? Oleh dibully,
polisi begini, malah kelakuannya begini, ya kan macam-macam. Yaitu yang sana-sana ya. Sudah, yang penting kita belajar. Saya juga belajar, belajar jadi baik, belajar jadi sedikit sedikit lebih sabar, sedikit lebih sabar itu aja. Eh, Semoga pengalaman saya ini bermanfaat. Ya kan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu kehidupan.